Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Terima kasih Pak Ruli telah bergabung bersama kami. Pak Ruli, tentunya seperti apa sih tren rupiah sepekan terakhir hingga sore hari ini, Pak Ruli? Ya, memang pada pekan ini ya tekanan setelah libur Lebaran ya cukup tinggi. Jadi memang rupiah menjadi salah satu mata uang yang tertekan paling signifikan ya dibanding dengan beberapa mata uang emerging currency lainnya ya. Jadi memang masa banyak dipengaruhi oleh sentimen global. Karena dalam beberapa hari US dollar itu sempat bounce back ya, sempat menguat ya, setelah sempat menyentuh level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir ya. Jadi memang pasar itu mengamati berbagai perkembangan data di Amerika Serikat ya. Kekhawatiran utama memang terkait dengan prospek inflasi di Amerika ya sebagai konsekuensi dari cepatnya pemulihan ekonomi ya. Jadi ya hal ini juga yang paling menjadi kekhawatiran pasar itu bagaimana The Fed akan merespons dari perkembangan tersebut ya. Jadi dengan saat ini kebijakan mereka yang masih akomodatif, ketika memang akan dilakukan perubahan ya, ini kemungkinan dikhawatirkan akan menyebabkan tekanan di pasar global ya, terutama mata uang di negara berkembang. Oke, baik. Berarti memang kalau kita lihat di pekan ini, kita lihat yang menjadi penekan rupiah salah satunya adalah sentimen global tadi. Tapi Pak Ruli, bagaimana tentunya prospek daya tahan rupiah pekan depan? Kalau kita lihat sentimen ini masihkah membayang-bayangi rupiah di pekan depan juga? Ya, kondisi ekonomi ya, terutama di dalam negeri memang masih belum kondusif ya, masih belum berjalan optimal. Nah, memang ada beberapa data yang sebenarnya seharusnya positif terhadap kinerja rupiah ya, seperti misalnya surplus neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Namun memang kalau kita melihat surplus yang terjadi di kedua neraca tersebut itu lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih lemah ya. Jadi memang ini menjadi sentimen negatif terhadap pasar finansial ya, termasuk nilai tukar di saham maupun di obligasi. Jadi memang hal ini juga dialami oleh negara-negara berkembang lainnya ya, seperti kalau saya melihat ringgit dan juga peso ya. Tekanan di emerging masih agak besar ya, karena masih mengalami pemulihan ekonomi itu sepertinya akan berjalan lebih lambat ya dibandingkan dengan negara-negara maju ya, karena kondisi pandeminya sendiri masih agak sulit untuk dikendalikan ya. Jadi pandemi ini sendiri masih sangat berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi yang kecenderungan di negara-negara berkembang itu seperti Indonesia dan juga India itu masih kemungkinan masih akan tetap ada peningkatan yang cukup besar ya, apalagi kalau di Indonesia setelah adanya libur Lebaran itu kalau kita lihat. Oke, berarti kita lihat data baik dari data ekonomi dan juga data COVID-19 ya Pak Ruli ya. Ini juga yang nampaknya masih akan memberatkan untuk pergerakan atau tren rupiah kita. Tapi kalau kita lihat selera investor Pak Ruli, terutama untuk modal asing di obligasi RI, Anda melihat seleranya seperti apa? Mana yang paling diminati dan yang masih positif? Pasar obligasi memang dengan nilai tukar itu sendiri memang saling berpengaruh cukup signifikan ya. Biasanya memang terjadi arus modal asing keluar masuk itu dipengaruhi juga oleh volatilitas nilai tukar ya. Ketika rupiah melemah seringkali terjadi arus modal asing keluar masuk di Indonesia ya. Sekali lagi memang sentimen terbesar saat ini memang adalah kondisi pandemi dan juga penanganannya. Namun kalau kita melihat memang Indonesia masih terbantu oleh imbal hasil yang masih menarik, dan suku bunga masih rendah, kemudian inflasi juga rendah, dan peringkat utang yang sebenarnya masih stabil. Jadi kita memang sentimen utamanya itu adalah bagaimana kita akan menangani kondisi pandemi, termasuk dari penegakan protokol dan juga vaksinasi yang dipercepat. Jadi kalau kita melihat sebenarnya berbagai instrumen di Indonesia itu masih cukup menarik ya, dan harganya juga sudah terkoreksi signifikan di saham maupun di obligasi. Baik, Pak Ruli, dengan asumsi makro dan juga ekspektasi ekonomi Indonesia yang tumbuh 7% di kuartal 2, seperti apa arah rupiah hingga akhir semester 1 ini, Pak Ruli? Apakah masih akan di atas 14.300? Saya semester 1 ini mungkin kami perkirakan masih akan tetap di kisaran 14.300 dan
14.400 ya kisarannya ya. Jadi ekspektasi memang akan jauh lebih baik di kuartal 2 ya. Ekspektasi itu di antara 6-7%. Namun memang hal ini dampak dari low base ya secara year on year ya. Artinya karena di kuartal 2 tahun lalu itu kontraksinya sangat dalam ya. Jadi sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 kemungkinan terlihat sangat tinggi. Namun memang bukan berarti bahwa ekonomi sudah pulih ya. Jadi ekonomi pulih kita lihat sih masih agak panjang ya. Jadi memang untuk dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan ya sampai bulan Juli mungkin kisarannya masih di kisaran 14.300 dan 14.400. Baik, pekan depan sentimen apa yang harus diwaspadai oleh pelaku pasar uang menurut Anda, Pak Ruli? Kalau untuk pekan depan dari dalam negeri memang masih belum ada banyak publikasi data ekonomi lagi ya setelah di minggu ini cukup banyak ya neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran ya. Data kuartal 1 itu sudah dirilis semua ya. Jadi untuk minggu depan belum banyak ya. Untuk data inflasi di bulan Mei ini baru akan dirilis tanggal 1 nanti. Jadi mungkin minggu depan itu masih akan banyak dipengaruhi oleh sentimen global ya, terutama perkembangan spekulasi pasar mengenai perkembangan data ekonomi Amerika Serikat ya, yang juga ini akan banyak menjadi pertimbangan The Fed untuk apakah akan segera merubah kebijakan moneter Amerika Serikat ke depan. Baik, terima kasih Pak Ruli atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri.